Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan min map ilmu jiwa umum saya. Langsung saja kita melangkah ke poin-poinnya. Poin pertama, definisi dan role lingkup serta aliran-aliran psikologi. Sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, psikologi atau tepatnya gejala-gejala kejiwaan dipelajari oleh ilmu filsafat dan ilmu faal. Ada dua tokoh yang mendefinisikan psikologi. Yang pertama itu adalah Thales, yang mengatakan bahwa jiwa itu sebagai sesuatu yang supranatural, dan yang kedua adalah Anaximander, yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari aperion, yang artinya tak terbatas dan tak bisa mati, yaitu seperti konsep Tuhan di zaman sekarang, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya lagi. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Psikologi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang beradab. Selain itu, psikologi memandang manusia seakan-akan terlepas dari manusia yang lain. Yang kedua, psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia, berupa hal-hal yang menyimpang dari psikologi itu sendiri. Misalnya, psikologi pendidikan, psikologi kriminal, psikologi kepribadian, dan sebagainya. Tujuan mempelajari psikologi. Psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru dan pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Tujuan psikologi perkembangan terhadap pendidikan ialah dapat memberikan rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak pra usia sekolah. Dan psikologi itu ilmu yang mempelajari pikiran, emosi, perilaku, dan proses mental manusia, serta bagaimana faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi mereka. Ini juga membantu kita untuk memahami diri sendiri dan orang lain, mengatasi masalah jiwa, dan membuat keputusan yang lebih baik bagi kehidupan. Selanjutnya, behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Behaviorisme kognitif yaitu pendekatan dalam psikologi yang menggabungkan prinsip-prinsip behaviorisme dengan fokus pada proses kognitif atau pemikiran internal. Pendekatan ini mencoba untuk memahami bagaimana individu memproses informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dalam konteks respon terhadap lingkungan mereka. Sedangkan psikoanalisis adalah suatu teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menekankan peran tak sadar, konflik batin, dan pengaruh pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian dan perilaku seseorang. Psikoanalisis juga melibatkan teknik terapeutik seperti terapi berbicara yang bertujuan untuk membantu individu menjelajahi dan memahami aspek-aspek tak sadar mereka, serta mengatasi konflik batin yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, poin kedua yaitu
berpikir dan proses memori. Berpikir dapat dipandang sebagai pemprosesan informasi dari stimulus sampai dengan pemecahan masalah, dan dengan demikian dapat dikemukakan bahwa berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respon. Adapun proses-proses berpikir yang pertama itu membentuk pengertian. Membentuk pengertian dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan dalam proses berpikir dengan memanfaatkan isi ingatan. Dan yang kedua, membentuk pendapat atau opini. Pendapat atau opini dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan atau hasil pikiran otak dalam meletakkan hubungan antara tanggapan sesuatu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, membentuk kesimpulan. Kesimpulan dapat diartikan sebagai membentuk pendapat baru yang berdasarkan pendapat-pendapat yang lain yang sudah ada. Ingatan memiliki peran krusial dalam membentuk identitas dan memandu perilaku seseorang. Ingatan juga memungkinkan kita menyimpan dan mengambil informasi dari pengalaman masa lalu. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, pembelajaran, dan interaksi sosial. Ingatan jangka pendek membantu kita menyimpan informasi sementara ingatan jangka panjang memegang peranan penting dalam menyimpan informasi jangka panjang. Selain itu, ingatan juga berperan dalam pembentukan hubungan interpersonal, karena memori tentang pengalaman bersama membentuk dasar untuk hubungan sosial dan emosial. Selanjutnya, retrieve ingatan. Retrieve dalam bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai pengambilan kembali atau mengingat kembali. Jadi, retrieve ingatan adalah proses mengambil atau mengingat kembali hal-hal yang pernah terjadi dan diketahui sebelumnya. Poin ketiga, konsep bimbingan belajar dan asesmen proses dan hasil belajar. Yang pertama, diagnostik kesulitan belajar, yaitu melibatkan proses evaluasi untuk memahami dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh seorang individu dalam proses belajar. Ini seringkali melibatkan berbagai tes, observasi, dan interaksi dengan individu. Dukungan juga dapat direkomendasikan untuk membantu individu mengatasi kesulitan belajar tersebut. Penting untuk melibatkan tim multidisiplin termasuk ahli pendidikan, psikolog, dan profesional kesehatan lainnya dalam proses diagnostik dan pengelolaan kesulitan belajar. Poin kedua yang kedua, hakikat asesmen proses dan hasil belajar. Istilah asesmen atau penilaian proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama jenjang atau rentang pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki karakteristik individual. Karakteristik yang unik. Dalam rangka pengambilan keputusan tersebut, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung, dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan dinilai. Selanjutnya, tujuan dari asesmen proses dan hasil belajar. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapai kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan
mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kelima, untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Yang keenam, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Selanjutnya, prinsip asesmen, proses, dan hasil belajar. Prinsip adalah sesuatu yang harus dijadikan pedoman. Prinsip asesmen, proses, dan hasil belajar yang harus dipedomani oleh guru dalam melakukan asesmen, proses, dan hasil belajar, yaitu yang pertama, memandang asesmen sebagai kegiatan pembelajaran secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan tugas-tugas asesmen yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat asesmen sebagai evaluasi diri siswa. Yang keempat, melakukan berbagai strategi asesmen di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Dan yang keenam, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya, poin keempat, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya, yang pada umumnya terjadi secara sistematis yang memiliki arti saling bergantung antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi, progresif yang memiliki arti maju, meningkat, serta mendalam, dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif, serta berkesinambungan yang menyangkut baik fisik dan juga psikis. Teori pertumbuhan manusia. Teori pertumbuhan manusia yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Beberapa teori pertumbuhan, yang pertama itu teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget mendefinisikan tahapan perkembangan intelektual seperti tahap sensori motor, tahap pre-operasional, dan tahap konkret operasional. Yang kedua, teori perkembangan psikososial Erikson. Ia mendefinisikan 8 tahap perkembangan yang mencakup konflik antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial. Selanjutnya, ragam budaya dan lingkungan sekolah. Ragam budaya merujuk pada keberagaman dan keberagaman elemen-elemen yang membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup berbagai moral, nilai kepercayaan, praktik bahasa, simbol, dan aspek budaya lainnya yang diwariskan dan dihormati oleh individu dalam satu kelompok. Ragam budaya mencerminkan kekayaan dan keunikan setiap kelompok manusia. Setiap kelompok budaya memiliki cara pandang dunia, pola perilaku, dan sistem nilai yang khas. Dalam ragam budaya, kita dapat menemukan perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, norma sosial, seni, dan aspek-aspek budaya lainnya yang membentuk identitas kelompok. Penting untuk diingat juga bahwa ragam budaya itu bukan hanya tentang perbedaan antar kelompok etnis, tetapi juga mencakup perbedaan dalam agama, gender, orientasi seksual, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi cara individu melihat dunia dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Lingkungan sosial. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keterlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu maupun dalam individu. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud ini di sini yaitu lingkungan belajar di sekolah tersebut. Poin ke-6, konsep lingkungan dan konsep motivasi belajar. Konsep lingkungan dan motivasi belajar saling terkait dalam konteks pembelajaran atau proses belajar. Lingkungan belajar baik fisik maupun sosial dapat mempengaruhi tingkat motivasi siswa. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan sosial, dan suasana kelas dapat mempengaruhi sejauh mana siswa merasa termotivasi untuk belajar. Selain itu juga teori-teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow atau teori ekspektansi Fromm menunjukkan bagaimana aspek lingkungan dorongan internal dapat berperan dalam meningkatkan motivasi belajar. Sebuah lingkungan yang mendukung, memberikan tantangan yang sesuai dan memperhatikan kebutuhan individu dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Yang kedua, perkembangan kognitif moral dan bahasa. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada saat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Seorang psikolog, Jean Piaget, pertama kali mengemukakan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme. Namun teori perkembangan kognitif ini ada dua, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Selanjutnya, perkembangan teori belajar. Perkembangan teori belajar terus berlangsung dengan konsep-konsep seperti pembelajaran berbasis otak, konstruktivisme, dan pembelajaran berbasis teknologi menjadi fokus. Teori-teori ini mengeksplorasi cara manusia memahami, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, konsep kecerdasan dan konsep kesehatan jiwa. Kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Kecerdasan intelektual itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, belajar, mengingat, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara logis dan rasional. Ini mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan intelektual ini biasanya diukur dengan tes IQ atau tes-tes lainnya yang mengukur kemampuan kognitif seperti berhitung, memecahkan masalah matematis, memahami bahasa, dan kemampuan berpikir abstrak. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik, serta untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Ini melibatkan kesadaran diri terhadap berempati terhadap perasaan orang lain dan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dalam konteks emosional. Kecerdasan emosional berperan penting dalam hubungan interpersonal, manajemen stres, pengambilan keputusan yang tepat, dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu merujuk pada kemampuan individu untuk mengembangkan makna, nilai, dan tujuan dalam kehidupan mereka, serta untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan spiritual mereka. Ini melibatkan eksplorasi dan pemahaman tentang aspek-aspek yang lebih dalam dan makro dari ekstensi manusia, seperti tujuan hidup, makna hidup, koneksi dengan alam, dan nilai-nilai etis. Selanjutnya, jiwa yang sehat. Sehat dan sakit selalu menyatu dalam kehidupan manusia, sehingga pengenalan konsep sehat dan sakit baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya dan lingkungan sekitar.
mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang secara sadar mampu untuk mengelola tingkat stres yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan berperan serta di komunitasnya. Sedangkan kesehatan mental termasuk dalam cakupan pengertian kesehatan secara umum yang mendefinisikan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Adapun jenis-jenis jiwa yang sehat itu, yang pertama itu mampu menghadapi situasi, kedua mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, yang ketiga puas dengan kehidupan sehari-hari, dan yang keempat mempunyai harga diri yang wajar. Selanjutnya, faktor-faktor jiwa yang tidak sehat. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu somatogenik, yaitu akibat gangguan pada neurofisiologi, neuroanatomi, dan neurokimia, yaitu tingkat perkembangan dan kematangan organis serta faktor pranatal dan perinatal. Kedua, psikogenik, yaitu faktor psikologi berkaitan dengan hubungan keluarga, baik itu ibu dan anak, persaingan antara adik dan kakak, peran ayah sebagai kepala keluarga, pekerjaan, kemudian faktor intelijensi, konsep diri, pola adaptasi, dan tingkat perkembangan emosi juga mempengaruhi individu untuk mampu menghadapi masalah. Jika keadaan-keadaan tersebut kurang baik, maka individu dapat merasa cemas, depresi, malu, dan bersalah kurang baik, maka individu dapat merasa merasa bersalah yang berlebihan. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya mencakup faktor kestabilan keluarga, tingkat ekonomi, pola mengasuh anak, perumahan, dan kendala kelompok minoritas seperti pengaruh rasial dan keagamaan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.